Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah mampir ke channel Penabur Misteri. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari hal-hal yang tak kasat mata. Kali ini kami akan membawakan cerita yang berjudul Jangan Lupakan Nazar. Oke, nggak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Sudah 2 tahun Suroso tidak pulang ke kampung halamannya di desa Kedung Jati, Grobogan. Sejak merantau dan bekerja di pabrik tekstil di Semarang, hidupnya nyaris hanya berkutat pada mesin jahit, lembur dan tidur singkat di kamar kontrakan sempit. Biasanya ia pulang saat lebaran, tapi karena keuangan yang pas-pasan, ia hanya bisa menyapa keluarganya lewat telepon. Namun sore itu, sebuah telepon dari adiknya membuat dadanya sesak. Ibunya sedang sakit keras, bahkan kondisinya kritis. Tanpa pikir panjang, Suroso mengurus izin kerja darurat dan bergegas mencari tiket kereta paling malam. Ia baru bisa dapat kereta pukul 19.45 menuju stasiun Grobogan. Kereta berjalan lambat karena hujan deras mengguyur sepanjang jalur. Ketika ia sampai di stasiun, waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Stasiun itu sepi. Terlalu sepi untuk malam lebaran yang biasanya ramai oleh pemudik. Area ojek pun kosong, tak ada suara motor ataupun teriakan tukang ojek seperti biasanya. Suroso menunggu di bangku stasiun yang dingin, ditemani rintik hujan yang makin deras dan lampu yang kelap-kelip tak stabil. Tepat pukul 11 lewat sedikit, seorang pria datang mendekat, mengenakan jas hujan lusuh dan helm butut. Tanpa banyak basa-basi, ia bertanya, "Mau ke Kedung Jati, Mas?" Suroso mengangguk cepat. Setelah tawar-menawar singkat, mereka sepakat. Suroso tak berpikir panjang. Yang penting bisa cepat sampai rumah. Ia duduk di boncengan dan membiarkan motor melaju menerobos hujan. Sepanjang perjalanan, tukang ojek itu nyaris tak bicara. Setiap pertanyaan Suroso hanya dijawab singkat, dingin, seolah tak ingin diganggu. Setelah beberapa lama, Suroso mulai menyadari mereka melewati jalur yang tidak biasa. Jalur itu menanjak, melewati perbukitan yang dulu sering ia hindari. Bukankah jembatan di jalur itu sudah roboh 2 tahun lalu? "Mas, ini bukan jalan biasa ke rumah saya," kata Suroso curiga. Tapi si tukang ojek tak menjawab. Mereka melintasi jembatan tua yang tampak rapuh, lalu berhenti tiba-tiba di tengah hutan kecil. "Turun sini, Mas Suroso," kata tukang ojek itu pelan. Suroso tertegun, belum pernah ia menyebutkan namanya. Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, si tukang ojek sudah memutar balik motornya dan pergi menghilang dalam kabut dan hujan. Suasana sunyi, hanya suara sisa hujan yang menetes dari dedaunan. Merinding, Suroso menyalakan senter HP dan mulai berjalan kaki. Menurut perhitungannya, rumah orang tuanya hanya sekitar 1 kilometer lagi. Tapi malam itu terasa sangat panjang. Setiap langkah di jalan setapak seolah membawa angin dingin yang menusuk. Dan entah kenapa, telinganya seperti menangkap suara gamelan yang samar dari balik bukit. Padahal tidak ada hajatan tengah malam begini. Dengan hati berdebar dan rasa takut yang ditahan, Suroso terus berjalan menembus gelap. Ia belum tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari sebuah teror panjang yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Langkah Suroso makin berat menyusuri jalan setapak yang licin dan gelap. Hujan sudah mulai reda, tapi kabut tipis menggantung di antara pepohonan, menciptakan siluet-siluet menyeramkan. Cahaya senter dari HP-nya seringkali terpantul pada daun-daun basah, membentuk bayangan aneh yang bergerak. Sesekali Suroso menoleh cepat, merasa ada yang mengikuti dari belakang. Tapi setiap ia berhenti dan menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya suara angin yang melolong lirih dari arah bukit. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gamelan yang pelan namun jelas. Suara saron dan kendang berpadu dalam irama yang lambat, seperti iringan tari-tarian. Suara itu terasa janggal, tidak berasal dari satu arah, melainkan mengelilingi tempatnya berdiri. Suroso tertegun. Tak mungkin ada pertunjukan wayang atau hajatan di bukit tengah malam begini. Desa Kedung Jati pun tak pernah punya tradisi memainkan gamelan larut malam. Apalagi di tempat terpencil seperti ini. Suara gamelan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia melanjutkan langkah,
Suara gamelan itu perlahan berganti menjadi seperti nyanyian perempuan. Merdu tapi lirih dan menyayat, seperti ratapan seseorang yang sedang kehilangan. Di balik pepohonan sebelah kanan, cahaya temaram terlihat sejenak lalu hilang. Suroso mengarahkan senternya ke arah cahaya itu, tapi hanya menemukan pohon tua dengan akar-akar besar yang mencuat seperti tangan melambai. Ia menelan ludah, perasaan tidak enak semakin kuat menguasai pikirannya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari arah belakang. Buru-buru Suroso menoleh, tapi hanya hening. Ia kembali berjalan dan suara itu muncul lagi lebih dekat. Langkah kaki yang berat dan teratur, seakan ada seseorang yang sengaja meniru langkahnya. Kini ia mulai lari kecil, panik. Dalam bayangan senter yang bergerak-gerak, ia melihat sosok putih berdiri kaku di tengah jalan, jauh di depan sana. Suroso berhenti mendadak. Sosok itu tampak mengenakan kebaya lusuh, rambut panjang menjuntai, dan matanya kosong menatap ke arah Suroso. Dalam ketakutan, ia memejamkan mata dan mengucap doa pelan. Ketika dibuka kembali, sosok itu sudah menghilang. Tapi hawa di sekitarnya makin dingin dan menyesakkan. Ia melanjutkan langkah dengan tubuh gemetar. Di balik semak, suara geraman rendah terdengar, seperti ada binatang besar mengintai. Tapi yang lebih membuatnya takut adalah suara bisikan yang tiba-tiba muncul di dekat telinganya. Meski tak ada satupun orang di sana, suara itu berkata pelan, "Kenapa kamu kembali ke sini, Ro?" Suroso hampir menjatuhkan HP-nya. Ia kini tak hanya takut, tapi yakin bahwa dirinya sedang berada di wilayah yang bukan milik manusia. Jalan menuju rumah yang seharusnya tinggal belasan menit, terasa tak kunjung sampai. Di ujung jalan setapak, ia mulai melihat siluet rumah-rumah desa yang familiar. Dengan sisa tenaga, ia berlari secepatnya, tak peduli lagi dengan suara-suara aneh yang terus mengikuti dari belakang. Suroso sampai di halaman rumahnya dengan napas terengah dan pakaian basah kuyup. Pintu depan segera dibuka oleh adiknya, Tini, yang terkejut melihat kakaknya datang dalam kondisi setengah panik. "Mas, kenapa baru sampai jam segini?" tanya Tini cemas. Ayahnya Pak Mulyo keluar dari dalam rumah sambil memegang lampu petromak. Ibunya terdengar mengerang pelan dari kamar belakang. "Lah, ojek dari stasiun ke sini kok sampai jam 1 malam?" tanya ayahnya heran. Suroso tak langsung menjawab. Ia duduk lemas di lantai teras mencoba mengatur napas. Setelah diberi teh hangat dan mengganti bajunya, barulah Suroso menceritakan semuanya. Dari sepinya stasiun, tukang ojek bisu yang tahu namanya, sampai suara gamelan dan penampakan perempuan berkebaya. Mendengar ceritanya, Pak Mulyo dan Tini saling pandang dengan raut tegang. "Mas, jalur dari bukit itu kan sudah nggak dipakai. Jembatannya udah rubuh dan tukang ojek itu, apa kamu tahu siapa dia?" tanya Tini pelan, matanya tampak berkaca-kaca. Pak Mulyo lalu berdiri dan masuk ke kamar, mengambil sebuah foto dari laci lemari. Ia menunjukkan foto seorang pria berwajah tirus, mengenakan jaket lusuh dan berdiri di dekat motor tua. "Ini Sumadi," katanya. Suroso langsung tersentak. "Iya, ini dia. Ini yang nganter aku tadi malam." Suasana seketika hening. Hanya suara serangga malam terdengar dari luar jendela. "Rob, Sumaji udah meninggal, Mas, setahun lalu. Ditemukan gantung diri di pohon randu di bukit yang kamu lewati tadi." Tini mulai bercerita bahwa Sumaji dulunya adalah tukang ojek yang dikenal ramah. Tapi hidupnya berubah setelah ditinggal pacar yang hendak dijodohkan. Malam sebelum ia ditemukan meninggal, warga desa sempat mendengar suara gamelan dari arah bukit. Padahal tidak ada kegiatan apa-apa di sana. Sejak itu jalur lama itu sering dianggap angker. Beberapa warga yang nekat lewat katanya, melihat penampakan Sumaji mengendarai motornya, seperti masih mencari penumpang. Namun siapapun yang naik ojek itu akan diganggu oleh makhluk gaib dalam perjalanan. "Jangan-jangan kamu sudah dibawa masuk ke wilayah mereka," bisik Tini takut. Suroso hanya terdiam tapi bulu kuduknya kembali berdiri. Ia merasa belum sepenuhnya lepas dari malam itu. Bahkan kini ketika ia sudah berada di rumah, suara gamelan itu masih terasa menggema pelan di kepalanya seperti belum selesai. Ia menatap keluar jendela ke arah bukit yang samar terlihat di bawah cahaya bulan. Entah kenapa, sekelebat bayangan putih tampak berdiri di sana, lalu menghilang. Malam itu Suroso mencoba tidur, tapi matanya tak bisa terpejam.
Ia merasa ada sesuatu yang ikut bersamanya sejak turun dari motor Sumaji. Di sudut kamarnya, bayangan bergerak tak wajar. Ia mendengar langkah pelan di luar kamar, padahal semua orang sudah tidur. Dayam yang paling membuatnya tak bisa tenang, suara itu datang lagi, nyanyian lirih perempuan dari balik tembok, seperti suara yang membawanya dari bukit ke rumah. Keesokan paginya Suroso bangun dengan tubuh lesu dan kepala berat. Ia hampir tak tidur semalaman. Dihantui suara-suara ganjil dan perasaan diawasi dari pojok kamar. Saat sarapan, ia mendapati wajah ayah dan adiknya juga tampak murung. Ibunya masih terbaring lemah di kamar. Kondisinya belum membaik. "Sini tolong temani masmu ke rumah Mbak Darmo ya," kata Pak Mulyo tiba-tiba. Kalau benar dia dilewati jalur bukit dan ketemu Sumaji, harus ada yang bantu bersihkan jejaknya. Tini mengangguk meski terlihat enggan. Mbak Darmo adalah tetua kampung yang dikenal mengerti ilmu leluhur dan sering dimintai tolong jika warga mengalami gangguan gaib. Rumahnya berada di pinggir desa tak jauh dari pemakaman tua. Saat tiba, Mbak Darmo sudah menunggu di serambi seolah tahu kedatangan mereka. "Kowe wis diikuti, wang mati sing durung rampung jalane," gumamnya sambil membakar dupa dan menyapu wajah Suroso dengan asapnya. Suasana mendadak dingin. "Apa panjenengan tahu soal Sumaji, Mbah?" tanya Suroso lirih. Mbah Darmo mengangguk pelan. Ia lalu bercerita bahwa bukit yang dilewati Suroso dahulu dikenal sebagai Gunung Peteng, tempat yang dulu dipakai ritual pesugihan oleh leluhur zaman dulu. Konon suara gamelan yang kadang terdengar adalah pertanda ada perjanjian yang belum tuntas atau arwah penasaran yang ingin kembali. Sumaji itu mati dalam keadaan kecewa dan kesepian. Jiwanya cangkut dan tiannya. Dia ketarik ke jalur gaib bekas tempat ritual, ujar Mbah Darmo. Ia juga bilang sejak kematian Sumaji, sudah 2 orang warga melihat penampakannya dan jatuh sakit aneh. Suroso merasa tenggorokannya kering. Ia mulai sadar bahwa kejadian semalam bukan sekadar gangguan, tapi peringatan. Mbah Darmo kemudian menyuruh mereka membawa sesajen kecil berupa bunga setaman, kemenyan, dan kende berisi air sungai untuk ditaruh di perempatan jalan menuju bukit. Kalau tidak dihadapi, roh itu bisa ikut terus. Kadang cuma numpang, tapi kadang juga ingin mengganti nasibnya lewat tubuh yang masih hidup. Katanya dengan nada berat. Suroso menelan ludah, membayangkan kemungkinan buruk yang belum selesai. Sepulang dari rumah Mbah Darmo, Suroso dan Tini sempat melewati jalan dekat bukit. Meskipun hari masih siang, langit mendadak mendung dan angin dingin bertiup pelan. Di balik pepohonan, terdengar sayup suara kendang ditabuh sekali, dalam dan menghentak. "Mas, dengar enggak?" bisik Tini. Suroso hanya mengangguk, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Mereka bergegas kembali ke rumah, tapi suara itu seperti mengikut dari kejauhan, seolah mengingatkan bahwa kisah ini belum berakhir. Malamnya, gangguan kembali datang. Ibunya mengigau hebat, menyebut-nyebut nama Sumaji sambil menangis. Lampu kamar tiba-tiba padam. Ketika Suroso mencoba menyalakannya, dari cermin di dinding, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Ambo payang semarakong sedang kulit pas seperti mayat. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini jauh lebih jelas dan dekat. Malam itu, saat suasana rumah mulai tenang, Suroso tak bisa tidur. Ingatannya dipenuhi oleh semua hal ganjil yang terjadi. Penampakan Sumaji, suara gamelan, mimpi buruk, dan ibunya yang terus mengigau. Tapi malam itu juga, sebuah kenangan lama muncul perlahan, menyusup ke dalam pikirannya seperti kabut. Ia teringat kembali 5 tahun silam, saat baru lulus sekolah dan bingung mencari pekerjaan. Di malam Jumat Kliwon, ia naik ke bukit bersama teman kecilnya Karyo, membawa kembang 7 rupa dan nasi tumpeng kecil. Di puncak bukit itulah, ia berdoa di depan batu besar yang dianggap sakral, tempat leluhur desa biasa melakukan semedi. Di dekat situ tinggal Pak Wiryo, juru kunci Bukit Peteng. Suroso dengan khusyuk mengucapkan nazar, "Kalau aku keterima kerja di Semarang, aku akan kembali ke sini, menyembelih ayam dan makan-makan bersama keluarga sebagai rasa syukur." Tak lama setelah itu, ia memang dapat pekerjaan di pabrik tekstil. Tapi karena kesibukan dan biaya, ia tak pernah kembali memenuhi janjinya.
Bahkan Pak Wiryo pun sudah lama tak ia temui sejak malam itu. Suroso terbangun dari lamunannya, napasnya memburu. Ia sadar semua ini bukan hanya tentang Sumaji, tapi tentang dirinya sendiri. Nazar yang tak ditepati bisa menjadi pemicu terbukanya gerbang gaib. Bukit itu bukan tempat sembarangan. Ia telah berjanji pada sesuatu yang berada di luar nalar manusia dan melupakannya begitu saja. Dan sekarang, saat ia kembali lewat jalur lama, jalur bukit tempat ia dulu bernazar, segala yang tertahan, mungkin sedang menagih janji. Keesokan harinya Suroso menemui Pak Mulyo dan menceritakan semuanya. Sang ayah hanya menghela napas panjang. Bukit itu sudah dari dulu dikenal angker. Siapapun yang bernazar di sana harus menepati. Jangan main-main, katanya tegas. Tini yang mendengarkan ikut khawatir. Mereka pun sepakat untuk menemui kembali Pak Wiryo. Meski orang-orang bilang juru kunci itu sudah lama, tak terlihat dan lebih banyak menyepi di dalam hutan bukit. Siang harinya, mereka berangkat bertiga menuju lereng bukit, membawa ayam putih, kembang, nasi dan dupa. Suasana hutan sangat lengang. Setiap langkah di bawah pepohonan terasa seperti memasuki dimensi lain. Sesampainya di gubuk tua milik Pak Wiryo, mereka mendapati sang juru kunci duduk mematung, matanya menerawang jauh, seolah sudah menunggu. Aku tahu kamu bakal datang, Ro, katanya pelan. Janji itu sudah ditulis di angin malam. Kau diingatkan dengan cara mereka. Pak Wiryo memimpin prosesi kecil di atas batu besar. Ayam disembelih, dupa dibakar, doa dibacakan. Saat darah ayam menyentuh tanah, angin tiba-tiba bertiup kencang, membawa serta suara gamelan dari kejauhan. Namun kali ini nadanya tak menakutkan, melainkan sendu seperti lega. Pak Wiryo mengangguk. Mereka sudah dengar, tapi belum tentu mereka memaafkan. Suroso menatap ke arah hutan. Dalam kabut tipis ia melihat sosok Sumaji berdiri di bawah pohon randu besar, mengangguk perlahan, lalu menghilang. Sudah 3 hari berlalu sejak Suroso menepati nazarnya di Bukit Peteng bersama Pak Wiryo. Suasana desa tampak lebih tenang, dan suara gamelan tak lagi terdengar. Suroso mulai membaik meski masih lemah. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Malam berikutnya, angin mendadak berhembus kencang. Pohon-pohon di belakang rumah bergoyang liar meski tak hujan. Dan saat tengah malam tiba, suara tangisan lirih terdengar dari dapur. Tini yang terbangun mendengarnya jelas. Tapi saat diperiksa tidak ada siapapun. Keesokan paginya, warga heboh karena 2 kambing milik tetangga ditemukan. Mati tergorok di dekat sungai kecil yang mengalir dari arah bukit. Lehernya koyak seperti dicakar makhluk buas, namun anehnya tak ada jejak kaki binatang di sekitar sana. Beberapa orang mulai membicarakan bahwa Bukit Peteng belum benar-benar tenang. Barangkali bukan hanya arwah Sumaji yang terganggu, bisik salah satu tetua kampung. Bahkan Pak Wiryo pun turun gunung lagi, menyambangi rumah Suroso dengan raut wajah gelisah. Saat kamu menepati nazar, kamu membuka gerbang lama yang sudah terkunci puluhan tahun, kata Pak Wiryo. Ritual itu memanggil bukan hanya arwah Sumaji, tapi juga sesuatu yang lebih tua, yang selama ini tertidur. Yesa menyebutnya Lelono Peteng, sosok penjaga gaib yang menjaga batas antara dunia, manusia dan alam halus di Bukit Peteng. Kalau dipanggil tanpa persiapan, ia akan menganggap kita sedang menantangnya. Suroso mulai merasa bahwa perjalanannya pulang kampung membawa dampak jauh lebih besar dari yang ia kira. Walau medan gangga menjadi selain nyara, saat semua sudah tidur, Suroso mendengar suara langkah kaki berat dari loteng rumah. Padahal rumahnya tak punya loteng. Ketika ia memberanikan diri naik ke atas dengan membawa lampu minyak, ia menemukan tanah basah berserakan dan kembang layu tercecer. Lalu ia melihat sosok tinggi besar dengan mata merah, menyala berdiri di pojok ruangan, hanya sebentar, sebelum menghilang dalam kilatan suara gamelan yang menghentak keras. Keesokan harinya, Pak Wiryo meminta agar Suroso menjalani laku khusus semedi dan puasa mutih. Selama 3 hari 3 malam, tujuannya adalah menutup kembali gerbang yang telah terbuka dan menyampaikan permohonan agar Lelono Peteng tidak menuntut lebih. Jika tidak, bukan hanya rumah Suroso yang akan terganggu, tapi seluruh desa bisa menjadi tempat persinggahan makhluk-makhluk
gaib yang haus tumbal. Yang bangkit bukan manusia, dan mereka tak tahu batas antara hidup dan mati, kata Pak Wiryo berat. Saat matahari terbenam, Suroso memulai ritualnya. Duduk bersila di dalam bilik kecil, hanya diterangi lilin, tanpa makan dan minum kecuali air putih. Di luar sana, langit berubah kemerahan gelap. Awan menggulung ke arah bukit. Malam pertama berjalan pelan, dan saat suara gamelan kembali menggema dari kejauhan, suara perempuan yang dulu pernah ia dengar ikut muncul. Tapi kali ini ia berkata dengan jelas, "Kamu belum selesai, Suroso." Malam kedua dalam laku semedi Suroso menjadi malam tergelap yang pernah ia rasakan. Hawa dingin menyelusup sampai ke tulang, dan suara gamelan terdengar makin dekat, seolah dimainkan tepat di depan rumah. Irama kendang gong dan saron bergema bersamaan dengan suara tangisan perempuan dan tawa cekikikan anak kecil yang tak kasat mata. Suroso duduk gemetar di bilik semedi, tubuhnya kaku, tapi jiwanya seperti ditarik ke dua dunia, antara sadar dan mimpi. Di tengah sunyi itu, ia melihat bayangan-bayangan mengendap dari sela bambu dinding, mengintai seperti sedang menunggu waktu yang tepat. Tepat pukul 2 dini hari, pintu rumah berderit terbuka sendiri. Tinian tengah berjag, menjerit saat melihat sosok berambut panjang menjuntai hingga tanah, berdiri di depan pintu. Wajahnya tidak jelas, namun matanya merah menyala dan mengeluarkan suara seperti bisikan ular. Pak Mulyo segera membacakan doa-doa, tapi lilin-lilin tiba-tiba padam dan seluruh rumah terguncang seperti dihantam gempa. Di luar rumah, suara gamelan berhenti mendadak. Lalu terdengar teriakan, "Buka pintu! Kami datang untuk menjemput!" Dalam kondisi setengah tak sadar, Suroso mengalami penglihatan. Ia melihat dirinya berdiri di tengah panggung kayu tua, dikelilingi banyak sosok berjubah hitam dengan wajah pucat seperti mayat. Di hadapannya berdiri makhluk raksasa berkulit arang dan bertanduk, diapit dua perempuan berjubah merah yang terus menari sambil tertawa. "Kamu yang membuka gerbang. Kamu yang harus membayarnya," ujar suara dalam yang menggema di seluruh langit. Tubuh Suroso terangkat dan dilempar ke dalam lubang yang penuh tengkorak dan api. Ia seterangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Pagi masih lama, namun Mbah Darmo sudah tiba di rumah. Tampak lebih pucat dari biasanya. "Saya bermimpi kau diseret oleh Lelono Peteng ke lubang sesajen," katanya sambil menggigil. Ia membawa 2 kendi air sungai dari lereng Gunung Kendeng, satu-satunya air yang dipercaya mampu meredam marahnya roh pelindung. "Kita harus ke bukit malam ini juga, sebelum malam ketiga tiba. Kalau tidak, kamu akan diambil selamanya." Suroso meski tubuhnya lemah karena puasa, setuju. Malam ketiga bukan hanya puncak semedi, tapi juga saat roh-roh halus paling kuat. Malam itu Freg Priyo Suroso, Mbah Darmo, dan Pak Wiryo naik ke bukit dengan membawa kendi dupa dan kain kafan. Saat mereka sampai di puncak, langit berubah hitam total meski belum tengah malam. Awan berputar seperti pusaran, dan dari balik pohon-pohon besar, muncul bayangan makhluk-makhluk aneh bermata putih yang bergerak mengikuti mereka. Di atas batu tempat nazar dulu diucap, Mbah Darmo mulai membacakan mantra. Bedi bekar air kendi dipercikkan ke tanah, dan Suroso diminta berdiri di tengah lingkaran garam. Tapi ritual belum selesai ketika tanah berguncang keras, dan dari balik batu besar, muncul sosok tinggi dengan wajah kosong. Mulutnya menganga mengeluarkan suara gamelan yang mengerikan. Ia bukan Sumaji, melainkan sosok lama yang dikenal sebagai penjaga bukit, Lelono Peteng. Angin berputar seperti pusaran badai saat Lelono Peteng muncul sepenuhnya dari balik batu besar. Tubuhnya tinggi melebihi pohon, hitam legam seperti arang terbakar. Matanya kosong namun menyala, dan dari mulutnya mengalun gamelan yang kini diselingi suara jeritan. Pak Wiryo dan Mbah Darmo jatuh tersungkur, wajah mereka pucat pasi. Sosok-sosok kecil, seperti anak-anak hitam tanpa wajah, merayap dari sela tanah, mendekati lingkaran tempat Suroso berdiri. Lingkaran garam mulai tergerus angin, perlindungan terakhirnya nyaris lenyap. Dia menagih tumbal, ujar Mbah Darmo lemah. "Gerbang telah kau buka, roh, dan darah adalah satu-satunya penutup." Dalam benaknya Suroso melihat kembali semua hal. Nazar yang tak ditepati, Sumaji yang mati bunuh diri, kampung halaman yang mulai dilanda teror,
Lalu muncul sosok ibunya yang berjuang melawan sakit, dan Tini yang kini ketakutan di rumah. Semua ini karena kesalahan masa lalu, janji yang dianggap sepele, tapi bagi dunia lain adalah ikatan. Tiba-tiba sosok Sumaji muncul di tengah kabut, berjalan mendekat dengan langkah tenang. Ia berdiri di antara Suroso dan Lelono Peteng, lalu berlutut. Wajahnya kini tidak lagi penuh dendam, tapi damai. "Kalau satu harus menggantimu, biarlah aku yang selesai," ucapnya pelan, meski mulutnya tak bergerak. Lelono Peteng menatapnya beberapa detik. Kemudian dari langit turun kilatan cahaya merah, menyambar tubuh Sumaji. Ia tersenyum, lalu tubuhnya hancur menjadi kabut hitam yang menyatu dengan tanah. Suara gamelan berhenti seketika. Langit cerah kembali. Angin berhenti. Bayangan-bayangan lenyap seolah tak pernah ada. Tanah bukit terasa dingin, dan aroma dupa kini berubah menjadi wangi bunga melati. Pak Wiryo membungkuk dalam, lalu menatap Suroso. Dia memilih menjadi tumbal untuk menutup gerbang. Arwahnya akhirnya bebas. Setelah bertahun-tahun terjebak di antara dendam dan janji, Mbah Darmo menaburkan air kendi terakhir ke tanah, lalu berkata, "Bukit ini akan kembali tidur, tapi jangan pernah bangunkan lagi." Beberapa hari kemudian desa kembali normal. Ibu Suroso sembuh perlahan, dan suara gamelan tidak pernah terdengar lagi. Namun Suroso tahu betul bahwa batas antara dunia manusia dan dunia arwah sangat tipis di tempat ini. Ia sering duduk di belakang rumah memandangi arah bukit. Werang Mai mendengar angin berhembus pelan, seperti memainkan saron yang lirih dan tenang. Bukan ancaman tapi pengingat bahwa janji adalah hutang, dan dalam dunia gaib, setiap kata tak pernah hilang begitu saja. Suroso tak pernah lagi meremehkan hal-hal gaib. Sebelum kembali bekerja di Semarang, ia sempat menyambangi pusara Sumaji di ujung desa, menaruh kembang dan berdoa. "Matur nuwun Ji," atas segalanya. Saat ia beranjak pergi, angin berembus lembut, dan samar ia mendengar tawa ringan, seperti sahabat lama yang akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. "Tamat. Terima kasih telah menelusuri misteri bersama kami. Jika kalian suka cerita ini dan ingin kisahnya berlanjut, tulis komen di bawah. Kami akan berusaha membuat kisah lanjutannya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Penabur Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.